Persoalan yang awal ji timah idih Jawa Fashion Week-nya merembes menular kaja ke penyakit katruk kena wajah. Malah terus kena ubirun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pertemuan Ronyo dan yang ikut mendengar video yang disampaikan, nak pegah bahawa Ronyo sebuah judul yang cukup hangat, sebuah judul yang cukup trend, sebuah judul yang cukup populer dalam hari-hari terakhir. Bak getanyo, ada kala getanyo bak getanyo di Aceh, ada kala bak getanyo di Birut, menanji ada kala di seluruh Indonesia. Fashion Week yang nak pegah Ronyo adalah Fashion Week di negeri bersyariat dan banyak ulama. Mungkin buat negara lain ada pegah, karena negara lain hanya dipegah syariat, negara lain hanya dipegah hanya oleh ulama. Mambak negara getanyo negara bersyariat, bak negara getanyo negara ulama. Mengenai kemaksiatan yang laginya berjalan, sementara syariat hari ini diam, sementara ulama juga banyak yang diam. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara sekalian, Fashion Week adalah persoalan yang sangat trend. Bahasa orangnya, nyo adalah di kalangan muda-mudi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Fashion Week-nya berasal dari Depok, tapi udahnya akan menjalar, udahnya akan menular di seluruh Indonesia. Jadi yang gekun dengan Fashion Week-nya adalah jalan melenggak-lenggok dengan pakaian tukak-tukak. Jadi menyatakan pakaian kadang-kadang bawah punggung di luar. Menyenai itu ilewu pih lagi ayuk selewu biar kau haki tegai. Jadi pakaian-pakaian nyentrik. Kemudian mereka melenggak-lenggok berjalan di trotoar, di jalan-jalan raya, di arena-arena balap, malah di persimpangan jalan. Itulah tempat yang mereka lakukan. Ini adalah kaji ke penyakit masyarakat. Penyakit masyarakatnya jelas-jelas bertentangan dengan syariat yang pertama. Di Aceh bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan etika. Jadi nyoku yang tersayangkan, persoalan yang awal ji timah idih Jawa Fashion Week-nya merembes menular kaji ke penyakit katruk kena wajah. Malah terus kena ubirun lah. Yang konon bahawa bak katanya adalah negara bersyariat dan negara yang banyak ulama. Dan ada julukan lain loh. Birun kota santri. Tapi ternyata tatkala kejadiannya terjadi, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi slogan yang mereka sampaikan adalah Citayam Fashion Week. Ini bisa sangat berbahaya. Bisa mendatangkan kecelakaan dan bisa mengganggu orang banyak. Maka Bapak Kapolda Aceh melalui juru bicara, beliau menyampaikan bahawa masyarakat Aceh tidak ikut-ikutan, tidak hanya sekedar melakukan, karena tindakan ini tindakan yang sangat mengganggu keamanan dan mengganggu ketertiban. Demikian yang disampaikan oleh Kadif Humas Bak Tanggai 28. Ya saudara-saudara sekalian, seharusnya persoalan yang lainnya menjadi persoalan yang sangat sensitif, terutama dinas syariat, kemudian para ulama, para cerdik pandai, kemudian harus lebih sensitif belum adalah orang tua sebagai penanggung jawab pertama dalam keluarga, kemudian juga lembaga pendidikan yang tertepu dojoitannya buat lembaga pendidikan adalah tempat menggembleng generasi muda yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang.
Sekolah adalah lembaga untuk pembentukan karakter, pembangunan kepribadian. Maka pada tingkat dasar sampai ke tingkat menengah, itu sekolah berperan penting untuk membentuk karakter yang islami, karakter yang bersandarkan syariat. Makanya kalau ada sekolah-sekolah, kemungkinan ada sekolah-sekolah kejuruan yang punya jurusan tata busana atau tata boga, mereka buat penampilan, tapi mereka bukan menamakan Fashion Week, mereka membuat nama lain, fashion show. Juga ditampilkan anak-anak yang cantik, yang manis, yang badannya bagus, untuk melenggak-lenggok yang dibuat penilaian oleh gurunya masing-masing. Sebenarnya fashion show dengan fashion week hanya jauh perbedaan. Perbedaan tempat kan. Perbedaan tempat, kemudian mungkinnya dalam lingkungan yang lebih kecil. Tetapi bisa jadi hal yang ganyo menyuhanata antisipasi untuk akan merembes kepada hal-hal yang tidak bagus. Padahal agama ka gatu, syariat ka mengajarkan pakai banjera pakaian dalam agama. Pakaian dalam agama bersopan, pakaian dalam agama berlonggar, pakaian dalam agama menutup aurat, mesempit pihan dibolehkan. Maka Nabi kan pernah berpegang bahawa orang inang yang pakai pakaian tetapi telanjang, maka dia tidak akan masuk syurga. Padahal syurga itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditempati dengan amalan-amalan yang sederhana. Tapi ada dua golongan manusia. Yang satu pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim. Yang kedua adalah perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mereka jangankan masuk syurga gebah oleh Nabi, bau syurga tidak bisa tercium di hidungnya. Padahal bau syurga itu akan tercium sejauh 500 tahun berjalan kaki. Jadi siapa mereka? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yang dimaksud dengan perempuan yang berpakaian tapi telanjang adalah perempuan yang berpakaian, pakaiannya panjang tapi pakaiannya sempit. Kadang ada orang menggunakan pakaian panjang, sempit, kemudian ditambah lagi dengan warna kulit jelas kelihatan. Demikian juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang berpakaian seperti perempuan atau perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Makanya soal pakaian ini telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Pada surat An-Nur yang pertama ayat 31 tentang kewajiban menutup aurat dengan benar, dengan sempurna. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW supaya istri Nabi dan anak-anak perempuannya dan seluruh kaum muslimin untuk menggunakan pakaian dengan baik, dengan sempurna. Makanya mungkin kali ini atau tahun ini kita di Aceh kecolongan dengan munculnya gaya berpakaian ala Fashion Week yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan budaya, dan ini kalau tidak diawasi akan menjadi racun masyarakat untuk masa-masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan sepintas ucapan yang saya sampaikan melalui video ini itu akan bermakna, bermanfaat bagi kita yang cinta dengan kebenaran. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.